Kompas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Kembali saya Ilham Dian Tahdir menemani Anda dalam Perspektif. Ya, biasanya program ini memang bisa Anda ikuti setiap hari Jumat pagi ya, hari Jumat dan pagi hari maksudnya, dari jam 7 sampai jam 8. Nah, kali ini edisi Jumat 10 September 2021 menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi ya, dalam bidang jurnalistik, kemudian broadcasting, dan masih banyak lagi ya. Tentunya siapa sih yang tidak mengenal Bapak Aris Widoyoko selaku Wakil Ketua Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur, dan juga seorang konsultan ya, founder A-Station, kemudian fasilitator John Dobet Powers ya, Direktur Suara Sidoarjo. Kemudian juga ada Bapak A. Afif Amrullah selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Nah, ini kan memang masih dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional ke-76. Tentunya nanti kita bahasan yang akan kita ulik-ulik ya. Ini masih berkaitan atau masih ada kaitannya dengan radio. Yakni radio jangan hanya didengarkan. Pasti ada kata selanjutnya ya, lantas begitu, lantas titik bagaimana gitu kan. Nah, sahabat, program ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mardika Bondowoso, Ramapati, Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Baik, langsung saja kita sapa selaku host kita pagi hari ini yang selalu setia menemani Anda kita semuanya di Jumat pagi. Ada Bapak Suparto Wijoyo atau Cak Parto, kita panggil secara akrabnya seperti itu. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kok sengaja tadi mau baju putih saja, terus penyiarnya kok pakai jas. Jadi telat pakai jas bentar, nggak pakai jas ya sungkan saya. Oh iya. Bisa-bisanya nih ya Cak Parto ini ya. Ini saya suka juga setiap Jumat tuh penampilannya beda-beda loh ya. Kalau saya tetap begini aja gitu kan. Kalau Cak Parto ini suitable. Suitable itu kalau sekarang ada suitable, aturable gitu kan. Selalu bisa menyesuaikan gitu loh ya. Adaptable istilahnya sebenarnya, tapi orang-orang bilang suitable gitu. Baik. Oh gitu ya. Kalau ini kan biasanya aturable gitu kan Cak Parto ya. Baik. Yang penting kan visible, fashionable gitu. Yang penting juga jangan bikin sebel. Nah, Cak Parto pagi hari ini memperingati Hari Radio yang ke-76. Ternyata sudah tua ya radio ini ya usianya loh. Sama loh dengan Hari Kemerdekaan RI loh sebenarnya ya. Tua radio ini daripada penyiar. Meskipun kalau angkanya dibalik jadi 67 masih tetap tuaan radionya loh sebenarnya ya. Iya. Ini tentang radio jangan hanya didengarkan ya, dan narasumber kita pagi hari ini spesial sekali ya, karena menghadirkan orang-orang yang berkompeten di bidang jurnalistik maupun broadcasting ya. Ada Bapak Aris Widoyoko, ada Pak Afif Amrullah gitu. Nah, ini mungkin bisa langsung disampaikan Cak Parto tentang radio jangan hanya didengarkan. Kalau jangan hanya didengarkan kan berarti ada indera lain yang tidak hanya telinga ya, tapi mata, maksudnya begitu, dan juga rasa dan apa gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat perspektif yang luar biasa pagi ini, insya Allah panjenengan semuanya podo sehat, seger waras, panjang umur, rezeki wakil, selalu mendengarkan acara perspektif, barokahnya dari mana-mana. Lawe nak doa itu komplit ini, komplit. Barokah bagi keluarga, bagi kehidupan, bagi karir, bagi kondisi sosial, maka seluruh pendengar perspektif hidupnya semakin bermakna. Hari ini luar biasa karena kita ingin tahu dari dalamnya orang yang selama ini menjadi insan radio. Kan gitu toh Mas Ilham. Betul. Gambarmu muncul loh, gambarmu gak kok muncul, aku tak kira aku gitu, aku kira penyiar. Gak apa-apa, setiap Jumat pagi jadi penyiarnya kan. Jadi nanti biar semua clear bahwa radio yang hari ini ditemakan tidak hanya didengarkan, diapakan titik-titiknya itu sepertinya yang bisa memberikan lengkap komentar dan kemudian memberikan hal yang terbaik bagi radio. Nek saya promosi adalah kami. Waduh, kami. Soalnya kok nanti ada beberapa agenda hari ini, sahabat perspektif, ada beberapa agenda tak bocorno titik-titik sampean lihat apa bagi kami. Radio-radio yang selama ini berjejaring dengan Suara Sidoarjo dan LPPL yang luar biasa, maka kami tidak sekedar mendengarkan. Kami tidak sekedar sami'na, tapi kami memberikan apresiasi kepada radio. Jadi ojo didengar noto, tapi diapresiasi. Dan kalau kita sekarang ini, apresiasi itu tanda syukur, sama saja dengan kita diberi nyawa selama ini. Ojo bernafas tok, ditorak tarik nafas tok tanpa syukur pada pemberi nafas, gitu loh ya. Maka kita hadirkan di sini apa? Kami sendiri akan memberi apresiasi kepada seluruh insan radio, kemudian institusi radio nanti di sekolah pasca sarjana. Sebagai bentuk apresiasi, tanda syukur kami sudah mengenal institusi-institusi hebat, personal-personal hebat. Ya, dulu ajaran keagamaan karena kita dihadiri juga tokoh-tokoh besar, kita sapa dulu sebelum aku ngomong. Wah, kayak ceritanya soalnya Mas aku. Kita sapa orang-orang yang bagi kami adalah insan penting di dunia radio, sehingga kami juga akan mendengarkan apa yang dia sampaikan, tapi juga akan memberi apresiasi. Sebagaimana saya akan memberikan tanda syukur, selalu berpuja-puji, mengucapkan alhamdulillah pada Allah, kan gitu. Kita sapa, beliaulah imam radio kita. Siapa itu? Mas Aris Widoyoko. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya baru hari ini disebut imam radio dari mana? Iya, memang kita harus memberikan apresiasi yang tidak terduga. Sabarto diguyu Mas Habib, saya sungkan. Karena apa jenggotane kok wis mulai ngono ya. Oh iya. Jadi kalah guse ya. Siletin teh. Mas Ari sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sabarto sehat, Mas Habib sehat. Dengan cerita banyak. Mengapa radio tidak hanya didengarkan, tapi titik-titik, wah nanti pandangan-pandangan keagamaan yang lebih komprehensif, khawatir, Mas Ilham kita kasih. Karena di sini hadir orang penting di dunia. Dunia apa Mas? Dunia media kita, apalagi dari institusi negara. Ini institusi negara, tapi juga para alim. Ini juga ulama. Untuk itu saya kalau manggil Gus. Inilah Gus Arif Amrullah. Disapa Mas, KPID Jawa Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kiai. Mas Ilham. Kiai. Jadi Mas Ilham. Saya kalau gitu dipanggil apa ini ya? Sungkan saya. Ini jamaah perspektif. Iya. Jadi komplit, jamaah perspektif itu komplit.
Jadi Mas Ilham harus diketahui bahwa Gus Afif Amrullah ini juga sebagai ketua di bidang urusan media Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ini urusan ke ulama-ulama kiai-kiai itu jadi Gus Afif gitu loh. Untuk itu saya sekarang manggilnya Gus itu penting. Ya, itu penting bagian dari makom yang beliau sekarang sandar. Coba senyumnya saja, tatapannya saja barokah. Adem. Barokah. Nah, sekarang silakan Mas Ilham membuka, karena aku sing komentar dikira aku presenteri. Ya. Sekarang hamen bahwa radio kita ternyata tidak cukup didengarkan, dan bagaimana radio ini sejatinya itulah wewenangnya penyiar untuk takok. Waduh, Cak Parto ini ngeles saja ya. Kalau episode biasanya tuh langsung Cak Parto loh ini ya, tapi kok langsung dilempar ke saya ini gimana ini? Anak buah takut direktur. Iya, ini langsung saya saja ke bapak saya ya, langsung ke bapak saya ini Mas Aris Widoyoko. Gini, usia radio ini sudah 76 tahun, tentunya bisa dikatakan kita sebut kakek ya pas, ya nenek juga pas, karena sudah tua ya, sudah berumur, dan tentunya sudah banyak lika-liku ya yang sudah dialami oleh radio, di mana pada saat dulu mungkin kita memutar lagu dengan piringan hitam, membaca atensi melalui kartu pos ya, sekarang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian mengalami masa-masa pakai pita kaset, itu sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, tentunya sekarang perkembangan teknologi juga semakin berkembang begitu, dan saya ingin tahu sebenarnya tantangan untuk saat ini itu di radio itu sebenarnya terletak di mana, Mas Aris? Apakah saya pernah dengar bahwa kreativitas itu merupakan pondasi untuk saat ini agar radio bisa survive ya. Kalau kreativitas kan masih tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia gitu. Tapi apakah teknologi juga bisa dimain-mainin gitu loh maksudnya? Atau media sosial, nah seperti apa begitu? Silakan. Oke, terima kasih waktunya. Salam hormat dulu Cak Parto dan Gus Afif. Saya harus mulai membiasakan. Saya setuju dengan Cak Parto. Memang semakin kelihatan gitu. Makomnya Gus Afif itu semakin kelihatan, luar biasa. Adem gitu, pagi ini adem gitu. Atau mungkin saya sendiri yang sumuk karena kipasnya belum saya nyalakan. Besok Hari Radio Nasional. Radio Nasional itu kan sebetulnya momentumnya karena ulang tahunnya RRI 11 September, tapi kemudian ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Nah, kenapa topiknya radio jangan hanya didengarkan? Ini pasti pikirannya macam-macam gitu. Lah kalau kadurungono terus ya opo, radio itu kan suara gitu. Tapi itulah yang menarik. Ini kadang-kadang kita itu, ini bicara secara umum ya, menilai sesuatu, tapi dengan alat, dengan tools, kemudian dengan gaya pikir yang sudah tidak relevan lagi. Kita menilai sesuatu yang sebetulnya sudah banyak berubah, tapi kita masih menggunakan kacamata atau perspektif kita, cara pikir kita yang sudah tidak relevan dengan apa yang sudah kita lihat. Dan itu terjadi di radio. Banyak orang menilai radio itu tidak menarik, radio itu sudah musnah, radio itu sudah begini-begitu, karena menggunakan kacamata radio zaman dulu. Radio transistor, radio pakai anten, radio tabung, lebih mundur lagi, itu yang dipakai kacamatanya. Padahal sekarang terjadi perubahan besar-besaran yang mungkin para praktisi radionya sendiri atau generasi konsumennya sendiri nggak tahu bahwa itu adalah sebetulnya sebuah radio. Nah, itu kenapa kita harus menyesuaikan. Saya sering share 3 hal yang menurut saya ini bisa diaplikasikan di berbagai macam bidang, termasuk di bidang media, khususnya radio, yaitu grid content, grid design, grid delivery. Grid content, grid design, grid delivery. Ini mungkin yang sering ketemu dengan saya, blenger
Purwono ini. Tapi coba kita ikuti. Great design, great content, great design, great delivery. Jadi isinya atau kontennya itu harus luar biasa, desainnya, packagingnya, kemasannya harus luar biasa, kemudian delivery-nya, penyajiannya harus luar biasa. Jadi saya juga sering bilang bahwa kalau ada orang mengatakan content is the king, Anda kurang lengkap menurut saya. Kalau Anda cuma mengandalkan isi, terus isinya luar biasa, gampangnya radio acaranya luar biasa, istimewa, tapi kalau kemasannya tidak menarik dan disajikan dengan ecek-ecek, tidak menarik juga, tidak tepat sasaran, maka ya sudah menguap. Tapi sebaliknya juga, mungkin delivery-nya luar biasa, kontennya recehan, mungkin rame, tapi tidak membawa value. Jadi satu dengan yang lainnya, antara desain, kemudian konten, delivery, itu menjadi tantangan yang harus dilakukan oleh para pelaku radio zaman sekarang. Tapi hal semacam ini sebetulnya harus juga dipahami oleh mereka yang mengkonsumsi media. Mengkonsumsi media, jadi bukan cuma para praktisinya, para pengamatnya, tapi juga bagaimana konsumennya. Kalau konsumen tidak belajar ini, audiens tidak belajar ini, maka itu tadi saya khawatirnya kacamata yang dipakai adalah kacamata zaman dulu. Kemudian melihat bahwa radio itu sudah mati, surveinya tidak keluar, tidak cocok untuk promosi, tidak ada masa depan untuk sebagai profesional atau praktisi, tidak menjamin masa depan dan seterusnya. Karena kacamatanya masih kacamata kuno. Nah, orang di dalam radio seperti saya, atau mungkin Ilham, Mas Hafid yang banyak berinteraksi dengan teman-teman media, memang harus menginstall atau terus adjust gitu ya, upgrading dengan berbagai macam sudut pandang, perspektif, bahwa perubahan-perubahan itu bukan cuma kita perlu masukkan ke dalam pikiran kita sendiri, tapi juga orang sekitar kita, tapi juga kita edukasikan kepada para konsumen, para kalau pendengar gitu. Nah, bicara pendengar saja, radio itu kan selalu, kalau ngomong radio itu pasti telinga gitu ya, radio itu telinga. Nah, kalau sekarang enggak lagi, karena yang kita urusi itu bukan cuma telinga, delivery-nya, desainnya sudah berubah. Kenapa berubah? Karena teknologinya memungkinkan perubahan itu, mungkin regulasinya juga memfasilitasi itu. Itu kenapa jangan hanya didengarkan, telan, sentuh, interaksi, kolaborasi, sinergi juga. Jadi Itulah jangan cuma diam. Karakter radio hari ini dan masa depan. Betul. Ya. Betul. Kalau gitu gimana Gus Afif melihat perkembangan dunia radio semacam itu dan situasi publik hari ini? Mindsetnya tadi digoda, nggak kacamata piyen rek, gunakno kacamata hari ini. Lah, KPID juga tentu harus mengalami proses transformasi ini kan gitu. Monggo Gus, monggo. Ngarep barokah Gus, kula ngarep barokah. Tafadhol. Jadi ada yang perlu saya klarifikasi ini. Kalau tadi Cak Parto menyebut bahwa saya ini selain di KPID juga di Majelis Ulama, tapi menurut saya singkatannya beda. Kalau Cak Parto atau Prof Parto ini memang Ketua Komisi Pemuliaan Lingkungan Hidup di Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau saya memang masuk di bagian Infokom MUI, tapi bukan Majelis Ulama, tapi melayani ulama Indonesia. Jadi posisi saya di situ yang melayani beliau-beliau seperti Kiai Suparto Wijaya ini, gitu ya. Baik, menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Haris, dan memang itulah yang sekarang sedang kita rasakan bersama-sama, bahwa radio adalah media yang sudah mengalami perubahan sedemikian dahsyat gitu ya. Kalau dulu radio itu sangat dikenal dengan kekuatan proximity-nya karena diproduksi dan diinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya saja karena keterbatasan frekuensi. Tapi sekarang radio sudah keluar dari batasan-batasan itu, kemudian sekarang bisa menjangkau tidak hanya masyarakat sekitarnya, tapi bahkan masyarakat seluruh dunia. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Aris tadi, bahwa
sekarang banyak para pengelola radio itu yang justru fans beratnya bukan dari Indonesia, tapi dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Cina dan seterusnya, karena di antara mereka adalah orang-orang atau warga Indonesia, warga Jawa Timur yang sedang bekerja di tempat-tempat itu, sehingga cara mereka kemudian untuk di antara mengobati kangennya itu dilakukan dengan cara mendengarkan ataupun menonton radio itu sendiri. Nah, sayangnya memang Cak Parto bahwa di negara kita ini seringkali secara regulasi selalu terlambat dan ketinggalan, gitu ya. Itu selalu terjadi di banyak hal, tidak hanya dalam urusan penyiaran, tapi juga di berbagai macam. Soal pendidikan misalnya, begitu ada kasus COVID-19, bahwa semua harus daring, semua harus dilakukan secara tidak tatap muka, itu kan juga para guru sempat kebingungan, ini kurikulumnya piye, kemudian ada nggak juknisnya yang pasti, para dosen juga kebingungan, sama seperti saya di awal-awal dulu. Nah, begitu juga di penyiaran, undang-undang kita masih menggunakan undang-undang lawas yang dibuat tahun 2002, yang kita tahu pada saat itu sama sekali belum ada perkembangan internet sedahsyat hari ini, sehingga ada banyak ketertinggalan dari regulasi kita untuk kemudian melihat dan juga menata radio ini. Artinya kalau tadi Mas Aris bilang bahwa jangan melihat radio dengan kacamata lama. Bagi kami itulah yang kemudian menjadi kritik juga, karena KPI maupun KPID mau tidak mau melihat radio ini masih menggunakan kacamata lama karena aturannya masih aturan lama. Tetapi mungkin perspektifnya yang bisa dielaborasikan, bisa dikombinasikan dengan kacamata-kacamata baru. Karena seperti yang juga sudah kejadian, misalkan sekarang ada misalkan radio, ketika ada pilkada misalkan, mereka akan melakukan upaya-upaya untuk membedakan antara konten yang on air dengan konten on off air, karena kaitannya itu dengan peraturan-peraturan pilkada yang cukup menjerat begitu ya, cukup mengekang supaya berinteraksi dengan para calon. Nah, akhirnya mereka juga berinovasi bagaimana off airnya tetap aman, on airnya tetap aman, tapi online-nya bisa sebebas mungkin. Nah, itu sudah terjadi lah di sekitar kita, sehingga mau tidak mau memang seperti yang disampaikan Mas Aris, radio dari sisi internalnya dulu memang harus membuka wawasan, membuka perspektif bahwa radio harus dikelola dengan kacamata baru yang sesuai dengan zamannya. Kira-kira begitu ya Pak. Wah, luar biasa, matur nuwun Gus Afif. Yang tadi itu Mas Aris, Mas Ilham. Iya. Mas Ilham. Jadi ngerti sampai koreksi pertama, aku iki gak pengurus tapi statusnya melayani. Mas Aris, melayani itu gelar tertinggi yang dipilih oleh Raja Salman. Raja Salman itu kan Khadim al-Haramain Safatain. Jadi inilah dua pelayan masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, itu khadimul. Jadi jadi khadam. Jadi memang kita ini radio juga melayani. Ini kritik keras bagi kita. Kampus harus melayani, Cak, karena KPID yang melayani, di MUI melayani. Wis kita semua ini para pelayan. Melayani semuanya itu. Ini hikmah loh, hikmah Jum'ah ini ya. Dan Mas Ilham, hikmah Jum'ah ini akan kita lanjutkan setelah komersial berikut ini. Aku saya kira siapa Betul. Baik. Iya, sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali perspektif pagi hari ini bersama dengan Bapak Aris Widoyoko dan Bapak Afif Amrullah ya, di kesempatan pagi hari ini. Anda yang saat ini mungkin ingin bertanya, ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan atau ingin Anda sampaikan, silakan ya, 0318961514 atau melalui WA kami di 0811309109 atau bisa juga melalui beberapa medsos kami ya, Suara Sidoarjo, Instagram, kemudian Facebook ya, atau melalui YouTube dan masih banyak lagi. Monggo silakan ya.
Kita berbicara tentang radio, jangan hanya didengarkan. Ini masih memperingati Hari Radio Nasional ke-76 yang diperingati setiap tanggal 11 September. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat. Yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air hidup yang terbaik, hey, Cheers in the house, Cheers, air ber-pH tinggi, Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh, Cheers mengandung antioksidan alami, Cheers air minum terbaik untuk keluarga, air minum sehat keluarga, cuma Cheers, air minum dengan pH tinggi, cuma Cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim, hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV.
Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene ya gak enek. Terus di kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat Perspektif ya. Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan Bapak Afif Amrullah selaku Ketua KPID Jatim dan juga Bapak Aris Widoyoko selaku Wakil Ketua Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur pada pagi hari ini. Baik, Cak Parto. Ya. Iya. Ya. Ini kita langsung ke pertanyaan atau masih ke Pak Afif dulu mungkin? Kita akan dulu karena ini kesempatan yang baik ya. Bahwa mindset harus berubah, cuma bagaimana radio berkontribusi menjelaskan dirinya kepada publik. Jangan-jangan publik memang belum berubah mindsetnya itu karena radio tidak menjelaskan posisi ini ke pendengarnya. Pendengarnya kongkong kongkong klak-klik sementara tidak pernah mendapatkan tutorial itu. Nah itu gimana? Itu Mas Haris yang direktur sekarang selama ini peran dari LPPL sendiri di dalam membranding dirinya gimana? Nanti biar dinilai oleh KPID nanti ya. Silakan Mas Haris ya. Ya, Cak Parto, Mas Afif, Ilham juga. Jadi memang mengedukasi itu bukan perkara mudah ya, apalagi yang sifatnya terobosan atau inovasi. Bukan perkara mudah karena kita berhadapan langsung dengan bagaimana mindset masyarakat, bagaimana yang diyakini masyarakat bahwa ya itu yang benar gitu. Tapi memang itu tantangan yang harus kita lakukan. Kalau kita mau secara frontal langsung begitu ya, ngandani, nuturi dengan agak kencang, maka kita resikonya adalah berhadapan dengan resistensi, ditolak, gak disenangi. Jadi mungkin barang bagus kalau marketingnya menyampaikan dengan cara yang kencang, itu dibenci akhirnya. Aku senang tapi pun bencekno gitu. Jadi caranya memang harus soft, komunikasi soft begitu ya. Nah, saya balik apa yang disampaikan Cak Parto tadi sangat benar. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah dandani mindset SDM dulu. Internal saya kalau di Suara Sidoarjo atau di LPPL, Asosiasi di Jawa Timur. Dandani bagaimana mereka paham bahwa sekarang nggak seperti itu. Karena mereka lah yang jadi kunci. Jadi frontlinernya adalah mereka. Penyiar itu kunci. Ya kalau penyiarnya rungokno, setiap siaran rungokno. Padahal kita sudah multi platform, kita sudah visual segala macam, ya berarti yang salah kan saja ini wong jero nih. Nah seperti itu. Jadi itu yang pertama dilakukan. Jadi Ilham contohnya itu harus paham dulu bahwa siaran kita sekarang sudah
nggak cuman mengandalkan pemancar, nggak cuman mengandalkan suara, dan berarti cara bicaranya, diksinya, kemudian ekspresinya itu tidak bisa mengandalkan suara saja, tapi juga body language. Kemudian menyapanya harus berbeda. Bukan cuma Anda sedang mendengarkan, stay tune, don't go anywhere, listen up, itu zaman dulu banget gitu. Sekarang harus berubah tuh. Karena jangan lupa sekarang kita itu bukan cuma, kalau radio zaman sekarang maka yang diurus itu bukan, sekali lagi bukan cuma pendengar, tapi juga pendengar, kemudian jadi kalau diistilahkan begini, listeners, viewers, user, player. Dan ini harus masuk dalam satu kemasan bagaimana kita menyajikan mereka. Karena ada orang yang mengkonsumsi cuma mau mainan, ada orang yang mengkonsumsi memang bukan pengen dengar tapi pengen melihat, ada yang pengen berkomunitas, dan yang lainnya. Jadi listeners, viewer, user, player, semuanya harus kita treatment. Nah, ini hubungannya dengan edukasinya kepada mereka berbeda-beda. Yang kunci pertamanya adalah dandani SDM-nya, dan itu yang tidak gampang. Secara pribadi saya sendiri perlu waktu hampir 2 tahun ya Pak Thomas Hafid untuk internalisasi dulu ya soal konsep. Bukan perkara mudah. Kalau kita sudah bisa maka enak gitu menyampaikan ke konsumen. Dari mungkin 2-3 tahun terakhir saya membiasakan diri tidak menyebut sebagai pendengar tapi konsumen. Karena mereka itu nggak nurung tok, kadang-kadang butuh, kadang-kadang enggak, butuh nurung kadang-kadang nggak jelas kapan waktunya, yang dicari juga apa, kadang-kadang bukan cuma nyari yang didengarkan, dan juga yang lain. Itu yang kita lakukan, Cak Parto. Kemudian mungkin tips keduanya adalah Ojo kabeh, nanti tipsnya jangan lupa nanti di acara sore-sore kan itu beda komplit itu. Oh iya, DTI ya, ini anu ya, ini promo ya. Iya promo untuk acara nanti. Tapi jadi nanti sore itu ya banyak pelaku-pelaku media sekaligus pimpinan di UNER sendiri ya, otoritas rektorat, otoritas sekolah pasca juga akan bergabung bersama-sama dalam rangka memeriahkan ya, Hari Radio besok. Kami ini tidak mau kalah besok dirayak no, nanti tak rayak no, terus gak sabar. Oh itu luar biasa, itu luar biasa. Gak sabar. Karena apa? Karena tadi itu kami juga user yang baik, player yang bisa ikut main gitu ya. Tapi ingat tadi itu kebutuhan radio sekarang itu ya ono loh, kebutuhan sinyal penting loh ya, kebutuhan sinyal. Oh iya. Betul. Gitu. Nah, dari perubahan sekarang ini, gimana KPID mempersiapkan dan punya program-program yang mampu untuk menghantar adanya transformasi radio di dunia radio ini. Gimana Gus Afif? Terus kalau melihat perkembangan yang ada, di antara fokus KPID itu adalah kita lihat dari hulu dan hilirnya. Dari hulunya itu kan berarti kita bicara soal SDM, radio, TV atau apapun media itu kan buatan saya tidak bisa muni sendiri ya Cak Parto. Itu duono sing ngunekno. Nah, maka kemudian ada Mas Ilham yang menyalakan perangkatnya dan juga mengisi suaranya. Maka orang-orang yang ada di balik perangkat-perangkat itu terus harus mendapatkan pendidikan, mendapatkan edukasi baik dari pimpinannya yang ada di radio itu maupun dari kami yang ada di KPID Jawa Timur untuk supaya sama-sama agar yang konten yang keluar itu adalah konten yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lalu yang kedua dari sisi hilirnya siapa? Ya tadi konsumennya itu sendiri. Maka gerakan literasi media dan sejenisnya, edukasi-edukasi seperti ini, termasuk apa yang dilakukan oleh Cak Parto dan UNER dan seterusnya, itu juga bagian dari upaya untuk menanamkan dan juga mengajak sebanyak mungkin orang untuk berubah dari sisi mindsetnya dan juga dari sisi bagaimana cara kita berinteraksi dengan media. Nah, jadi dua hal inilah yang kemudian yang dilakukan oleh KPI maupun KPID selama ini tentu dengan pendekatan-pendekatan baru karena situasinya juga situasi yang baru. Begitu kira-kira Cak Parto. Oke, baik. Cak Parto?
Oh ya, soalnya sambil mempersiapkan acara nanti itu loh, dari kantor itu ngeprint loh. Iya. Jadi kita harus mas, pendengar-pendengar kita sudah ada yang komentar dibacakan loh. Ini ada beberapa pertanyaan Cak Parto yang nanti bisa langsung direspon ya. 2 pertanyaan untuk Pak Afif, 2 pertanyaan lagi untuk Mas Haris ya. Ke Pak Afif dulu, ini dari Pak Agus yang ada di Taman. Bicara tentang radio, kita sekarang ini sudah tidak bisa lagi bicara tentang coverage. Karena dengan teknologi hal itu sudah tidak berlaku. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa jadi hal yang menguntungkan atau malah merugikan? Kemudian yang kedua, ini Ibu Irma yang ada di Buduran, bagaimana menerapkan regulasi untuk radio yang saat ini sudah beragam kontennya, selain audio juga visual, yang saat ini dengan mudah diakses di manapun, medsos dan sebagainya. Kemudian yang untuk Mas Haris, langsung aja Cak Parto ya. Oke. Sebentar, ini dari Pak Wijaya yang ada di Candi. Dari data WA Social, konsumsi media saat ini, saya ulang. Dari data WA Social, konsumsi media saat pandemi naik drastis. Tapi kenapa malah banyak media, khususnya radio, malah kolaps? Kenapa dan bagaimana seharusnya dan apa yang harus dilakukan? Kemudian yang kedua, ini dari Pak Sutrisno yang ada di Tanggulangin. Dengan adanya radio yang saat ini bisa dinikmati atau dikonsumsi secara visual, apakah ini tidak menghilangkan karakter radio sendiri, yaitu theater of mind? Oke, itu saja. Monggo silakan. Langsung Pak Haris dulu itu, Mas Haris dulu. Oke, terima kasih. Pandemi konsumsi media naik, tapi kenapa radio turun? Kira-kira begitu ya tadi ya? Yeah. Ya, kenapa dan apa penyebabnya? Nanti Mas Afif pasti bisa menambahi. Ya, orang kita mungkin hubungannya itu ya. Jadi kalau nggak ada kejutan, itu nggak mikir gitu. Di zona nyaman. Dan itu sering saya kritik. Jangan terlalu nyaman dengan mengatakan saya punya fans banyak. Nggak ada itu. Saya terkenal, saya buang semuanya. Karena itu bisa membuat kita tidak bergerak dan tidak maju. Merasa nyaman. Nah, itu yang banyak terjadi. Banyak terjadi. Meskipun tidak semuanya ya, banyak orang yang mengelola radio atau pemilik radio yang memang pikirannya sudah jauh jangka panjang. Tapi banyak juga yang masih ada di zona nyaman, kemudian tidak melakukan apapun karena merasa ya sudah ini yang paling benar. Sehingga pada waktu terjadi hantaman dan sifatnya global, pasti terdampak. Tapi pertanyaannya, terus kenapa ada yang justru naik? Jadi radio yang lain jungkel, kenapa justru naik? Ada radio naik. Ada yang panen. Jangan lupa loh, semuanya itu enggak turun. Ada yang justru panen, karena pandemi malah panen besar. Karena yang panen ini sudah siap dan cerdik, bisa menangkap bahwa ada peluang. Ya, Gusti Allah itu kan pasti ngatur ya. Di saat banyak cobaan itu pasti ada hikmah dan ada peluang yang bisa kita ambil kalau kita pintar. Dan itu yang banyak dilakukan. Jadi ada yang sudah siap karena sudah menyiapkan bisnis plan-nya untuk 10 tahun atau apa dengan berbagai itu, meskipun dihantam, kemudian justru ini adalah momentum untuk semakin mempercepat akselerasinya. Nah, ini yang dapat keuntungan gitu ya. Dapat keuntungan. Jadi jangan lupa pada saat radio yang lain turun, bahkan kukut, bahkan dijual, maka pemasang iklan, pendengar, yang lainnya itu bergeser ke mereka yang masih eksis, bahkan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, radio itu sekarang macam-macam. Ini saya bocori sedikit, meskipun saya tadi di warning Mas Cak Parto jangan ojo-ojo ake-ake gitu ya. Tapi ini penting. Jadi kalau bicara konteks radio, itu jangan lupa, radio itu ada yang analog itu terestrial ya, pakai anten, ada yang streaming, ada yang aplikasi. Ada 3 tuh. Nah, apakah radio kita, radio teman-teman yang sekarang lagi bersama acara ini merilai, atau yang Anda dengarkan, itu sudah masuk 3-tiganya, atau baru salah satu saja, atau mungkin cuma 2. Analog atau terestrial yang pakai anten, streaming, itu yang kedua. Yang ketiga, aplikasi.
kita ada di posisi mana sebagai pengelola, Anda sebagai konsumen mengkonsumsi yang mana. Nah, ini saya nggak tahu waktu di warning Mas atau Cak Parto mana itu. Itu kira-kira yang kedua. Kemudian bagaimana dengan adanya visualisasi siaran radio? Apakah tidak mengganggu theater of mind? Saya jawab tidak. Karena theater of mind itu meskipun melihat itu theater of mind-nya bisa keluar. Jadi kalau dalam konteks radio, theater of mind sekarang tidak relevan lagi, kemudian hanya dikatakan theater of mind, imajinasi itu hanya kalau kita merem kemudian kita dengar suara. Enggak. Karena dengan melihat theater of mind masih bisa keluar. Tergantung pinter-pinternya yang masak, kira-kira gitu. Nah, tergantung yang pinter masak, tapi juga yang tergantung yang bisa memberikan pengaturan yang lebih fair. Dan KPID terpanggil menata ini semua. Gitu ya, Gus ya. Monggo Gus. Baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Agus di taman ya. Jangan tetangga saya ini, karena saya juga ada di taman kan. Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Agus bahwa coverage area dari radio sekarang itu tidak bisa menjadi ukuran seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena hadirnya teknologi sudah menabrak semua ketentuan dari coverage area itu. Tetapi dari sisi penggunaan frekuensi radio ya yang pakai pemancar itu masih tetap berlaku. Hanya kalau kemudian radio itu sudah beralih ke platform-platform yang lain termasuk Suara Sidoarjo seperti ini sudah lintas lokasi, lintas coverage area sudah tidak bisa dibatasi, bahkan seluruh dunia sudah bisa mengakses konten-konten yang disiarkan oleh radio semacam ini. Kemudian, tapi gini, ada juga sebenarnya radio yang masih bertahan di konsep lawas itu. Jadi masih ada di Jawa Timur ini atau bahkan di Surabaya ini yang dia masih fokus pada coverage area sendiri, belum kemudian beranjak kepada level berikutnya seperti yang disampaikan Mas Aris tadi itu, hanya on air saja, belum ke online ataupun ke aplikasi. Itu masih ada Cak Parto, sehingga ada Gus, dan setia nek dino subuh ya tak puter soalnya ndak mesti. Nah, yang seperti itu memang sangat dikhawatirkan karena jangan-jangan nanti tidak bertahan lama gitu kan, karena audiensnya itu makin lama makin tergerus, kemudian tidak bisa kemudian melakukan pembaruan dari sisi pendengar baru atau konsumen baru. Nah, itu yang memang mengkhawatirkan. Lalu yang kedua berkaitan dengan pengaturannya juga, ini juga seperti yang saya sampaikan di awal masih belum bisa menyesuaikan. Artinya misal seperti ini, siaran kita ini kan disaksikan di relay di beberapa, tidak hanya di Sidoarjo tapi juga di Nganjuk, di Blitar, di Ngawi mungkin, atau bahkan di kabupaten-kabupaten yang lain. Maka yang diukur oleh KPID itu apa? Ya audionya saja, karena statusnya adalah lembaga penyiaran publik lokal jasa penyiaran radio, sehingga yang dinilai adalah audionya. Nah, berkaitan dengan tampilan ini, apakah tampilannya ganteng atau enggak, pakai baju atau enggak, itu kemudian belum bisa menjadi ranah KPID karena kami belum diberikan mandat untuk masuk ke sana. Sehingga tadi yang saya ceritakan, ketika masa pilkada itu ada beberapa radio yang menyiasati karena dia secara online-nya itu punya masa yang cukup besar dari subscriber ataupun dari followernya, sehingga dia menyiasati untuk off air-nya, untuk on air-nya yang menggunakan frekuensi itu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di KPU, gitu ya. Tapi begitu masuk ke online, masuk ke YouTube, ke Facebook, dan ke Instagram, ya suka-suka aja karena di situ belum ada aturan atau belum ada ketentuan yang mengikat sehingga mereka bisa bermain-main di situ. Nah, hal-hal seperti ini yang memang hari ini menjadi peluang diantaranya yang bisa dimanfaatkan oleh radio itu sendiri. Dan ke depan Cak Parto, ini juga sudah mulai ada desus-desus atau bisik-bisik bahwa radio ini juga akan dimigrasi ke teknologi digital. Gitu. Yang sudah pasti dimigrasi itu adalah televisi. Sekarang running
semua TV analog nanti akan mati di seluruh Indonesia ini terakhir tanggal 2 November 2022 atau setahun ke depan. Setelah itu semuanya nggak ada lagi siaran analog dan migrasi ke TV digital. Nah, saya juga sudah mendengar ada rencana itu juga untuk radio setelah 2022, mungkin 2024 atau 2025 begitu, sehingga ya akhirnya mau tidak mau radio itu memang harus berubah, karena inilah sebuah keniscayaan, sebuah tuntutan perubahan zaman dan perubahan teknologi yang tidak bisa ditolak oleh para pengelola radio gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan Gus Afif, Mas Ilham, ya, juga bagian dari pesan dinamis ya, pesan dinamis kehidupan publik ya, kehidupan publik. Soal apakah orang tetap punya kerinduan, dulu koran dikira juga mati karena ada transformasi digital, tapi di satu sisi sebenarnya tetap orang punya kerinduan tentang koran, tentang majalah. Nek gak jemok wis iku ya ora enak ngono ya. Iku golongan tua-tua ngono ya. Golongan tua-tua kaya aku ngono iku ngono ya, langganane double-double akhirnya double-double. Ya ono sing fisik, ono sing urusan download gitu ya. Tapi itu sebenarnya bagian dari perjalanan sebuah peradaban termasuk yang akan dialami oleh radio. Nah, pesan ini silahkan sekarang ada 60 detik untuk direktur. Nah, direktur kapan mana Mas? Kini noto direktur ngomongin 60 detik Mas direktur. Yo kali ini ya. Silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk ini saya mengingatkan diri saya sendiri, internal Suara Sidoarjo, juga teman-teman LPPL seluruh Jawa Timur dan juga yang lainnya lah. Jadi memang seperti yang saya coba merefer apa yang disampaikan Mas Afif tadi, jadi memang ini balapan, gitu, balapan antara kecepatan perubahan dengan regulasi. Dan itu kadang-kadang membuat bingung yang ngatur, membuat bingung operatornya, membuat bingung kadang-kadang yang memanfaatkannya, begitu ya. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Nah, bagaimana kita cerdik-cerdiknya saja memanfaatkan itu dalam kondisi yang mungkin masih belum selaras satu dengan yang lainnya. Bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, bisa. Yang penting kita tahu bagaimana caranya dan apa yang bisa kita laksanakan sekarang. Nah, khususnya untuk yang mengelola radio, ya apa yang bisa dimanfaatkan sekarang, manfaatkan saja, karena perubahan itu pasti, apalagi teknologi itu luar biasa, begitu, bukan cuma teknologi, tapi konsumen, masyarakat, itu juga mengalami perubahan-perubahan selera, perubahan perilaku yang memang harus kita ikuti, ya, karena tidak bisa lagi hanya cuma mengandalkan mau kita sendiri, kita sok yakin, kita merasa paling benar. Semuanya harus memanfaatkan atau harus mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena mereka lah sebetulnya dalam tanda kutip penguasanya gitu. Kita melayani saja seperti yang tadi disampaikan Mas Afif, melayani gitu. Tapi dengan melayani itu kita sebetulnya punya keagungan, istilah saya gitu ya, karena pahalanya lebih gede. Kira-kira begitu, Cak Parto. Terima kasih sekali Mas Aris, Gus Afif, sebagai satu refleksi kita bersama di perspektif pagi ini, Mas Ilham. Maka saya juga ingin menceritakan sedikit perjalanan sebuah peradaban manusia. Dulu perjuangan itu sama kayak radio. Bagaimana Nabiullah Musa membangun sebuah peradaban, Mas Ilham. Rungokno Mas Ilham, ini sampean karo itu soalnya ya. Dulu tak ini menurut Gus Afif ini ngaji-ngaji bersama itu loh. Dulu peradaban manusia itu tetap sami'na wa asoina. Radio jangan sampai kembali kepada era peradaban di mana Musa itu diutus untuk membangun sebuah konstruksi kemanusiaan yang lebih sulit daripada kita. Apa mereka umatnya itu? Ya Musa, sami'na wa asoina. Ku dengarkan engkau. Ya, ku dengarkan engkau. Tapi ingat, gak ngurus wis. Nah, tak rungono tok tapi gak ngereken aku, gak ngurus. Wis sakarepmu ngomong-ngomong. Nggak ada gairah pendidikan. Maka peradaban kemanusiaan berkembang sampai di era Rasulullah Muhammad SAW.
umatnya kemudian terdidik untuk apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengarkan ya Rasul. Kita sekarang radio tak rungokno, ono perintah-perintah prokes tak taati. Ojo sampai cukai rokok gak ono rokok putih tak ngerti. Apa njaluk digeno anak maneh tak rungokno. Tapi juga wa ta'na. Jadi sami'na wa ata'na. Karena ini wa barakatillah. Itulah berkah. Untuk itu sekarang sebenarnya bagaimana radio berbagi barokah biar orang mau ngerungokno, mau menaati, dan kami di kampus di Universitas Airlangga mau mendengarkan radio. Termasuk radio yang tergabung di LPPL. Yang radio yang tergabung di LPPL Suara Sidoarjo kami dengarkan. Dan kami mencoba untuk mensinergiskan dengan kita semuanya, ono KPID, hari ini kita ketemu. Karena ingin mencari berkah, maka kami memberikan apresiasi. Jangan dikira tidak ada kritik. Sebesar UNER, 4 besar kampus terbaik, 19 terbaik se-Asia, di ranking dunia sekarang mewarnai. Cak lapo, cak kami sampai nang arek-arek pinggir-pinggir iku, banyak kan orang-orang yang merasa radio-radio itu kadang-kadang merasa besar di Surabaya. Padahal sekarang ini tidak hanya urusan tadi itu. Urusannya yang pakai antena, pendengarnya dikira pakai streaming, sekarang semua pakai Android. Tidak ada jarak, tidak ada batas, kata Gus Afif tadi itu. Maka membangun jejaring, merasa setara, jangan merasa super, aku radio besar, tidak boleh merasa itu. Kemudian akan lupa bahwa sesungguhnya dunia sedang bertransformasi. Untuk itulah sahabat perspektif, siang nanti habis sholat Jumat, kami telah mengundang beberapa tokoh, beberapa radio-radio di daerah-daerah untuk hadir ke sekolah pasca, karena kami tidak cukup mendengarkan, tapi kami juga memberikan apresiasi kepada pelaku-pelaku radio yang sekarang juga Anda telah simak. Siapa saja itu nanti baru diketahui jam 3 sore. Cak Parto, sebelum kita tutup, ini ada dua, salah satu pendengar kita dari Kuala Lumpur, Malaysia, yang disapa wajib. Iya, yang baru saja dari Rumpun Melayu. Menyapa kita. Acaranya diperpanjang tingkas. Direktur punya otoritas. Saya izinkan. Iya. Ini dari Lintang Pringgondani dari Kuala Lumpur, Malaysia. Halo, selamat pagi Pak Afif, Pak Aris, Pak Suparto. Kuala Lumpur hadir. Terima kasih. Terima kasih dari Kuala Lumpur. Semoga selalu sehat bahagia bersama keluarga. Selamat Hari Radio ke-76. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua ini dari Pak Budi Sulastomo. Assalamualaikum Cak Parto, Gus Afif, Pak Aris. Terus terang, saat rame-rame corona gini, media yang paling sering saya ikuti adalah media pemerintah karena lebih terpercaya. Baik. Alhamdulillah. Dan pemerintahnya juga mendengarkan, ngeramut. Ono pemerintah yang mendengarkan, kok gak ngeramut itu namanya samina wasoena. Gitu ya. Sing oleh ngomong ini wong kampus Mas, ini gak kampus gak entuk. Ini sing boleh ngene wong kampus. Kan gitu toh Gus Afif ya. Untuk itu kenapa kami sekolah pasca juga memberikan penghargaan kepada radio-radio di LPPL sebagian nanti, ini periode pertama, karena kami umumkan siapa yang mau berjejaring, mau silaturahmi, kami bentuk tim sebenarnya untuk menilai Gus Afif nanti mungkin ke depan juga bersama panjenengan KPID, karena kami punya humas, punya informatika. November kami juga akan gelar lagi penghargaan pada beberapa radio dalam rangka Dies Natalis kami. Kalau ini kan hari ini karena apresiasi kami pada radio-radio di LPPL, ya, dalam rangka memperingati Hari Radio, bahwa kami mendengarkan, kami peduli. Untuk itu apa? Kita bisa bersinergi bersama-sama. Tidak ada berkompetisi. Saya tidak perlu bersaing dengan Mas Haris untuk jadi penyiar. Mas Haris nggak usah bersaing dengan saya untuk jadi guru besar di UNER, nggak usah. Tapi bersinergi. Nggak usah menjadi Gus-Gus nanti itu kita bersaing dengan Gus Afif di MUI, nggak usah. Tapi Gus Afif
ya dengan kita akademisi di kampus dan dengan praktisi media bersinergi. Akhirnya apa? Nyaman. Nggak gitu, Gus. Akhirnya Gus Afif dibutuhkan dawuhnya di sesi terakhir ini tetap dawuh panjenengan sebagai MUI maupun KPID wis. Padahal tadi sudah ada dawuh-dawuh yang luar biasa tadi dari sosok kekiaiannya jadi keluar kan tadi Pak Suparto. Sudah ada Nabi Musa dan seterusnya tadi itu. Baik, yang terakhir ya tentu kami sebagai bagian dari insan penyiaran, dalam hal ini adalah mewakili KPID, tentu mengucapkan selamat Hari Radio untuk sahabat-sahabat seluruh pengelola radio khususnya yang ada di LPPL di seluruh Jawa Timur. Dan apa yang kita lakukan bersama-sama tidak bisa kita capai kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Berubah dari sisi mindsetnya, kemudian juga mengajak sebanyak mungkin orang untuk sama-sama menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada agar radio ini akan terus menjadi pilihan yang bisa menemani kehidupan kita sehari-hari dan memberikan nilai-nilai positif untuk kita dan keluarga kita. Minimal itu. Terima kasih atas Matur nuwun khadamul radio, layan radio ini. Jadi saya kembalikan ke Mas Arif. Terima kasih sekali Mas Aris dengan segala pesan-pesan. Tapi perlu dulu pesan jenengan promo dulu untuk acara nanti sore. Oh iya. Jadi untuk teman-teman di LPPL Jawa Timur, anggota Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur, jangan lupa nanti sore atau mungkin sebelum sore ya Jakarta ya, jadi jam 2 kita mulai kumpul-kumpul begitu by Zoom dan nanti akan di-live-kan. Tolong semuanya siap gitu, standby, di relay, di-live-kan alhamdulillah, karena ada momentum yang istimewa. Jadi kalau dari Pak Sarjana UNER tadi sudah dibocorkan Cak Parto, tapi juga ini dalam momentum untuk memperingati Hari Radio. Dan nanti juga ada informasi hubungannya dengan peringatan Hari Radio dan menjelang ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Jadi ada sesuatu yang nanti juga diinformasikan dan itu manfaatnya besar untuk teman-teman LPPL. Nah, kami juga nanti akan rundingan begitu dengan teman-teman di Pasar Sarjana Universitas Erlangga untuk bermitra. Nah, tapi aku gak wani bocor timbangan kok keliru. Tunggu saja dan ikuti. Mudah-mudahan ini membuat kita lebih pinter gitu, lebih luar biasa, pokoknya lebih larang lah gitu ya, bukan larang suara netok, tapi juga larang macam-macamnya itu, akademisnya, intelektualnya dan juga macam-macam. Itu Cak Parto, nggak berani panjang-panjang nanti bocor semuanya. Saya ini halus saja lah gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa nanti sore. Kalau jam 2 nanti akan ada peringatan dari kami Hari Radio ya, menyongsong Hari Radio, dan jam 3 sore kita Erlangga Forum, dan kami juga memberikan apresiasi kepada jaringan beberapa radio dan insan radio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Perspektif, baru saja kita simak obrolan bersama dengan Bapak Afif Amrullah selaku Ketua KPID Jatim dan juga Bapak Ali Sidoyoko, Wakil Ketua Asosiasi LPPL Radio Jawa Timur, dan tentunya dengan host Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasar Sarjana UNER, dalam memperingati Hari Radio Nasional ke-76, Radio Jangan Hanya Didengarkan. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang juga menyiarkan program ini secara serentak, yakni Persada Kabupaten Blitar, Praja Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulung Agung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Terima kasih, saya Ilham Dianta pamit, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.